tas kamu. Aku bisa berangkat sendiri kok, Pak. Gak usah diantarin Papa. Papa kerja aja. Kamu bahkan nggak tahu dan nggak perlu tahu kalau Papa udah berhenti kerja supaya bisa merawat kamu dengan baik. Pak, kok Papa ngelamun sih? Gak apa-apa sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu bener berani berangkat sekolah sendiri? Berani kok, Pak. Yaudah, yuk. Papa antar sampai sana. Mah, kamu mau kemana? Mau ke kantor terus ke masjid. Ke kantor. Iya, aku mau ngasih surat pengunduran diri. Kamu berhenti kerja? Aku mau lebih khusyuk ibadah kepada Allah, gak mau diganggu. Udah ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, tunggu Mah. Kita tuh nggak bisa hidup seperti ini terus. Kamu tuh ada pemahaman yang salah. Aku mau lebih dekat lagi sama Allah, dibilang salah. Aku mau ibadah sebanyak-banyaknya, karena aku takut ajal aku sebentar lagi udah semakin dekat. Iya, pemahaman kamu ini yang salah. Aku gak mau berdebat sama kamu. Assalamualaikum. Mah, harusnya kamu tuh cari ridho suami kamu dulu. Daripada kamu lama-lama duduk di masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Winda, Iya, Pak. manajerku yang baru ini cantik, cerdas, dan islami. Maaf, Pak. Tapi mungkin mulai sekarang saya bukan manajer di kantor Bapak lagi. Saya mengundurkan diri, Pak. Loh, kenapa? Saya bisa taikan gaji kamu 2 kali lipat. Gimana? Terima kasih, Pak. Tapi memang tekad saya sudah bulat. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi haqqan 'alal rajuli ummuhu wa a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Yang artinya paling besarnya hak terhadap laki-laki adalah ibunya. Makanya kita jadi bininya jangan menguasai penuh terhadap suami. Karena dia masih ada emaknya, masih ada ibunya. Itu hak paling besar bagi laki-laki. Wa a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Adapun paling besarnya hak buat perempuan adalah suaminya. Jadi suami kita tuh yang haknya paling besar banget untuk harus kita laksanakan kewajiban kita. Maaf, Umi. Ya, kenapa, Neng? Bagaimana kewajiban kita terhadap ibadah supaya seimbang antara ibadah dan keluarga? Ya, Umi kan udah sering bilang ya kudu kita bisa bagi waktu. Kapan untuk keluarga, kapan untuk ibadah. Sebab mohon maaf ya, di dalam kitab Engku Dulu Jain, yang namanya ibadahnya perempuan itu sebetulnya di rumahnya juga banyak. Misalnya ibu pagi-pagi bikinin kopi buat suami, itu pun ibadah. Lagi nyuapin anak. Ini kadang-kadang kita kalau nyuapin anak banyakkan gergetannya daripada sabarnya. Padahal itu pun juga ibadah. Kalau nyuapin anak kan kita gitu ya. Gregetan. Padahal itu juga ibadah loh. Yang namanya ibadah perempuan itu di rumah banyak sekali. Memang hidup kita ini harus seimbang ya. Kapan untuk keluarga, kapan untuk ibadah. Kan tujuan kita hidup agar supaya dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia beruntung, akhirat masuk surga. Amin ya robbal alamin. Umi gak pernah tahu kalau aku emang udah dikasih tanda-tanda kematianku. Mama sama Papa pasti seneng nih lihat piala ini.
Piala ini aku dapetin pas ranking pertama. Caca! Caca! Caca, kamu kenapa, sayang? Mbak, maaf Mbak, anaknya Mbak tadi dibawa ke rumah sakit. Loh, ada bapaknya kan? Iya Mbak, tadi bapaknya pesan ke saya bahwa Mbak harus pergi ke rumah sakit. Gak apa-apa lah, biar dijagain sama bapaknya aja. Makasih ya. Gimana keadaan anak saya, dok? Anak Bapak sudah siuman, Alhamdulillah, ya Allah. tapi anak Bapak menderita kelainan jantung. Sebenarnya kasus ini sudah lama, tapi pihak keluarga tidak ada yang menyadarinya. Caca kenapa, Pak? Tadi katanya dadanya sakit. Mau diajak dokter, tapi dia nggak mau, katanya udah enakan. Ya udah, kalau anaknya udah enakan, suruh istirahat aja. Gak usah ke dokter lah. Iya dokter, memang anak saya itu suka mengeluh sakit. Tapi saya pikir cuma masuk angin. Mudah-mudahan kita tidak terlambat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mah. Kamu tuh harus sudah mulai ngurusin Caca di rumah sakit. Tapi aku lagi butuh Allah, Pak. Kesempatan aku untuk deket sama Allah terbatas. Mungkin tinggal menunggu hitungan hari. Aku susah ngomong sama kamu. Susah ngomong sama orang yang pemahamannya udah salah. Ya Allah, aku cuman kepengen deket sama Allah. Tapi ada aja cara kamu untuk menghalangi aku, Pak. Ya Allah, maafkanlah dosa suamiku, ya Allah. Ya udah, sekarang terserah kamu. Kalau kamu nggak mau ngerawat Caca, biar aku yang ngerawat. Aku masih bisa kok. Ya itu. Kamu maksudnya jagain Caca. Dan tolong izinin aku supaya lebih deket sama Allah menjelang ajal aku, Pak. Ngerti nggak?